Assalamualaikum, hai guys. Jadi hari ini lagi di Bandara Kuala Namu International Airport. Kita mau berangkat, flightnya dari sini. Ibu, paketnya yang belum isi, segera diisi. Langsung ke Jeddah. Yang namanya manusia itu pasti yang kurang Tunggu tuh, iya, tak kan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kami yang terhormat, alhamdulillah pesawat ini baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Kami mohon untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat ini berhenti di Oke guys, benar nggak? Aku udah sampai di Bandara Jeddah. Jadi habis landing dan pesawatnya besar, tanggung air, lumayan geredak-geredak. Tapi alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Mak, pinjam HP Mak bentar, Mak. Pinjam HP dulu bentar. Bukakan BRI. Di malam ini. Bukakan BRI, mau bayar paket yang ini. Paket ini nggak jadi. Sekarang kita udah di depan hotel. Nama hotel kita adalah Tara Al Khalil Hotel. Hai guys, kembali aku jadi ini kita masih sama foto. Udah hari ke berapa ya? Sebenarnya udah hari ketiga sih. Kedua dari ketiga aku dengan hari kedua berada di sini. Sekarang kita sudah melakukan lubang pertama, kemudian kita udah kemarin hari kedua kita udah sholat juga di Masjidil Haram. Hari ini kita lagi subuhan, tapi masih jam 3 karena mau nyari Rumah yang cengnya gini terus kemarin dulu aku alhamdulillah bisa mencium kalian nonton film ini, semoga kalian juga sama Allah kesini. Ini belinya di
Ngapain kita bawa air jam-jam, kan itu dikasih air jam. Bukan, biar ada tempat 51 sah punya kita dari sini. Kita nggak dari sini, itu pasti. Itu banyak banget gedung-gedungnya, guys. Nah ini tuh masih di area hotelnya gitu. Sedangkan kalau di dalam itu bakalan banyak banget gedung-gedung dan gedung-gedung itu tinggi banget. Ini jam-jam tower. Sorry ya guys kalau misalnya kelihatannya kurang estetik. Cuman aku memang berniat HP ini untuk YouTube. Hybrid. Ini hybrid. Oh, 25. 25. Mahal kali. Memang semalam kan 25 berapa? Satu aja. Dua aja lah. Satu aja loh. Karena kompornya kosong kok ya, jadi wasa. Nggak mau tumpah ya Bu. Ini satu bijinya guys. Tunjukkan mak. Ini ada berapa mak? 25 rial. Ada. Ya ada. 25 rial dikali 4.000. 4.000 atau 5.000 ya guys. Nah ini tuh keadaannya masih sangat pagi tapi nggak dingin, panas banget. Nah itu tuh guys, ini kan kita tuh kalau misalnya dari Jeddah itu kan dari sana itu adalah jalan utamanya, terus dia kayak keluar gitu, dan ini tuh area hotel. Itu di sana tuh kayak ada simpang gitu, terus di sana kalian belok kiri, terus di sinilah dia tempatnya hotel. Ini kayak ini semua tuh hotel. Dan ini tuh belum hotel yang seberapa gitu. Itu di sana kayak ada gunung gitu, tapi gunungnya gunung pasir gitu. Terus ini Zamzam Tower, ini bener-bener tinggi banget nih. Kalau kalian kesini pasti bakalan kayak capek banget, kayak dangak terus. Terus itu kayak bangunannya tuh klasik banget, yang ini, yang coklat ini. Dia bentuknya lingkaran, tapi dia kayak apa ya, kayak kayu gitu jendela-jendelanya. Jadi aku ngefotonya super estetik banget. Nah ini juga hotel, ini juga masih hotel. Dan ini jalan dari yang tadi tuh ke sini. Nah jadi untuk orang-orang yang udah pas hotel di sini, ini tuh udah termasuk deket ya guys, deket. Tapi kalau misalnya mau yang deket banget, mungkin di Zamzam Tower atau di hotel-hotel yang gede-gede ini gitu kan. Nah ini kita tuh jalan, ini ada jalannya gitu. Nih jalan, kita jalan ke sini. Di sini juga tuh kayak ada area-area buat orang yang mau pakai kartu internetnya. Sini Arab. Nah jadi kita tuh di sini. Kalau misalnya yang kayak viral-viral gitu, itu tuh di sana. Terus yang tempat belanja orang Indonesia itu dia di WC 3. Nah, sedangkan kita tuh ada di WC 6 dan WC 7. Ini adalah pintu masuk dari daerah sini. Sebenarnya tuh ini tuh lebar banget ya. Bisa masuk dari mana aja sebenarnya. Cuman karena kita pakai travel yang di hotel ini, berarti kita lewat sini gitu. Nah, kalau aku lewat sini ya. Nah, ini tuh kayak ada apa sih? Kalau di Indonesia mungkin namanya eskalator apa sih itu? Tahu apa, ini penyeberangan mobil. Nah ini ada bus. Ini kemarin kita turunnya tuh naik ini. Kita perginya dari Jeddah ke sini tuh naik ini. Jeddah ke sini tuh ada sekitar 1,5 jam, dan dia muter terus ke hotelnya gitu. Tuh pintu masuknya ke sana. Nih lihat, gedung-gedungnya bagus, tinggi banget, tinggi banget kan, tinggi banget. Terus kita naiknya tuh dari sini, naiknya dari sini. Lihatlah mereka itu, apa coba maksudnya? Kagak naik. Nih guys, tinggi banget. Ini karena HP ku landscape sih. Coba nih kalau potretnya. Ya. Gitu. Terus nih area-area orang kalau malam-malam kemarin tuh di sini ada jualan-jualan gitu, kayak di area tempat ini. Nah, tempat sini tuh ada orang-orang jualan. Itu juga ruko-ruko. Sini kayak kalau misalnya ambil tahalul kan mau pangkas, di situ pangkas. Terus ini di bawah gedung-gedungnya gitu. Nah itu tuh di situ yang itu tuh Masjidil Haram guys. Itu pintu masuknya Masjidil Haram. Nah kita tuh kalau mau nandain, kita ada di WC 6 dan di sebelah sana tuh ada WC 7. Begitu.
Ka'bah. Kalian kalau aslinya kesini guys, Ka'bah tuh super duper gede banget, beda banget sama ya emang beda sih, emang harusnya beda sama miniatur Ka'bah. Dan ini tuh bener-bener Masya Allah banget. Kalian bisa lihat Ka'bah tuh hitamnya tuh hitam banget. Terus tulisan emasnya tuh emas banget. Pokoknya semua itu nggak ada yang blur, nggak ada yang gimana-gimana. Semuanya bagus, semuanya perfect, sempurna, lebih dari bentuk yang pernah kalian lihat, mau itu di sosmed ataupun enggak. Kan bakalan kayak Masya Allah banget. Bisa ya. Dan tips dari aku, bukan tips sih, Bentar dulu biar open ini anaknya kan menunggu. menurutku guys, kalian tahu aku tuh waktu kelas 12, kayak waktu kelas 11 itu juga sering banget talbiyah. Kayak kalian kalau naik motor atau lagi diem sendiri, kalian talbiyah deh. Terus talbiyahnya tuh bener-bener yang harus kayak santai, tenang, bukan karena kalian pengen nyanyi. Itu tuh kayak ada panggilan gitu. Jadi super duper apa ya, pokoknya bakalan nyentuh deh kalau kalian tahu. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Jadi itu aja deh lantunin, terus berdoa juga sama Allah untuk supaya dikasih kesempatan untuk bisa diizinkan dipanggil ke rumah Allah. Ya walaupun sebenarnya ini kita tuh kesini nemenin orang tua gitu kan, tapi percaya deh guys, kalau kalian juga berusaha dalam diri, berniat, bertawakal, apapun rintangannya pasti bisa terpanggil. Karena orang-orang yang banyak duit pun belum tentu bisa kesini. Karena maaf ya guys, suara aku pelan karena emang rame banget. Rame banget. Itu orang tuh masih pada tawaf. Jadi setiap hari tuh ada yang tawaf, dan ada yang pasti tuh setiap hari ada yang umroh pertama atau tawaf pertama, atau dia berdatang gitu kan dari negaranya, terus dia tawaf dulu. Itu biasanya kayak jam-jam segini. Pokoknya setiap hari, setiap saat pasti ada aja yang tawaf pertama. Nah kan aku tadi itu rame banget. Aku akan perlihatkan Ka'bah terus menerus kepada kalian. Gak bisa tertanya sama Allah. يا حاجة قومي على الطريق يا حاجة هيا يلا يا حاجة قومي على الطريق يا حاجة سريع هيا يا حاجة خلصوا الطريق يا حاجة Bertalbiyah sebanyak-banyaknya. Aku bakalan tunjukin ke kalian sedikit tata cara umroh ya guys. Udah dia semalam sore habis asar. Terus setelah kalian berihram dan berniat, Iya semalam kami habis asar. Dia nelpon. biasanya kalian masuk dari sana, Jam 10 ya. kemudian di sini lah memulai tawafnya. Atau sebenarnya memulai tawaf itu dari itu, kalian lihat nggak itu Woi, warna hijau, itu lampu warna hijau. Nah itu tuh di depan itu tuh pas banget batu Hajar Aswadnya. Nah kemudian kalian berputar dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim. Itu kalian melantunkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dari makam Ibrahim itu sampai ke rukun Yamani, itu kalian bisa baca doa terserah. Terus dari rukun Yamani ke Hajar Aswad kalian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Iya ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah itu tuh kalian membaca itu hanya 2. Jadi bacaan yang wajibnya itu cuma 2 ya guys. Selebihnya itu terserah doa kalian ataupun doa-doa yang kalian inginkan. Nah kemarin itu ngapain Nawa? tapi percayalah doanya itu kayak
cepet banget karena kan terbawa oleh alur dibersamai dengan kaos kaki. Itu cepet banget doanya. Sembuhkanlah Sanum ya Allah. Jadi Sembuhkanlah Sanumku ya Allah. Kenapa sih Canom? Makanya jangan tawar Canom. Makanya Setelah kalian mengelilingi itu kan kalian udah selesai tawaf. Nah kalian bisa langsung melipir aja untuk sholat sunnah. Tadi kemarin aku sholat sunnah hajat, kemudian meminum air zam-zam di pelataran deket, tempat memang air deket zam-zam. kayak nampaknya. Kemudian setelah Tapi menembus orang-orang setelah Orang minum air zam-zam kalian menuju ke daerah Sa'i untuk 7 kali Safa dan Marwa. Nah nanti aku bakal tunjukin kalau aku lihat situ ya guys. Nah setelah itu kemarin aku keluar itu pagi-pagi dan tadi-pagi itu indah banget, masya Allah, sangat-sangat indah, sangat luar biasa. Kami tadi bisa mencium. Di sini rame Kami banget. tadi bisa mencium. Oke guys, nah ini kita udah keluar dari pintu yang tadi, udah selesai juga. Dan kita mau ziarah, kata traveler itu kita mau ziarah. Jam berapa? Dari atau dari sini tuh kita belum ada kayak kemana-mana, jadi kita cuma dari hotel ke review supermarket. Ada Bindau sama apa tadi ya di TikTok? Pokoknya ada 2. Jadi kita review coklat, jajanan, susu. tapi di mana berapa? Terus kita juga ini ya guys, masih di hotel ke masjid aja, belum ada kayak kemana-mana gitu. Baru kali ini kita mau disuruh ziarah. Nah besok baru kita terakhir di sini. Jadi kita besok Emang iya? kayak terakhir. Nah, ini kalian bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini banyak sekali burung-burungnya guys. Di sini banyak banget. Tapi uniknya mereka tuh nggak bertai dan Apa pura? Pas gunain. tapi nggak loh. Itu bagus banget. Sorenya enak gini. Udah, dia cahaya pas. Jadi untuk kalian yang nonton video ini semoga bisa kesini, semoga bisa diundang Allah kesini. Semoga bisa ya guys. Dan tapi bawa Iya. jadi. Hai guys, oke ini kita udah ini juga ke sana. tadi udah makan siang. Masih ada jamaah yang di dalam. Dia sarapan pagi. Kita mau tour, ini rame banget. Ini aku travel. Turun katanya 4 orang lagi atau berapa? Beda setelah jam-jam Ya, ya. di sini asar harus kami. Oke guys, jadi kita ini mau city tour. City tournya naik bus. Terus setelah city tour nanti kita bakalan apa? City tour tuh sama-sama jalan juga. Terus abis itu kita juhur, terus makan siang, terus nggak, kita di bus, kita ngikot, terus kita makan siang, terus kita juhur dan kita umroh kedua. Itu dulu ya guys, nanti kalau misalnya di city tournya aku bakalan videoin sekalian. Oke? By the way ini hotelnya. Ada yang nungguin tapi bukan travel kita. Kita mau Ma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li. Oke, tes 1, 2, 3. Bapak Ibu sudah yang di belakang? Halo. Halo. Masya Allah Ibu. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan, kita hadiahkan, kita haturkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo Ibu. Saya dulu ya. Oke. Nanti dilanjut lagi episode selanjutnya. Alhamdulillah Bapak Ibu ini terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekarang itu menjadi tamunya Allah. Tuan rumahnya siapa? Tuan rumahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibu terpilih bukan karena kayanya Ibu. Kalau Ibu merasa kaya ini bukan karena Bapak Ibu kaya, bukan. Bukan karena banyak orang yang lebih kaya daripada Bapak Ibu belum sampai ke sini.
Bukan karena kesehatan Bapak Ibu, bukan, karena banyak yang jauh lebih sehat daripada Bapak Ibu semua, tapi belum sampai ke sini. Bukan karena lapang waktu Bapak Ibu, bukan, karena banyak yang lebih lapang waktunya tapi belum sampai di sini. Ini benar-benar karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hargai itu, nikmati itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, otomatis Bapak Ibu mendapatkan ujian-ujian agar nanti Allah menilai tamu ini pantas enggak nanti saya pertahankan. Betul Bapak Ibu. Jadi di Mekah ini jangan kira Bapak Ibu kalau sudah di Mekah aman seperti surga. Tidak Bapak Ibu. Disinilah tempat ujian yang sebenarnya untuk Bapak Ibu semuanya. Di sini Bapak Ibu akan diuji dengan kesabaran. Nanti Bapak Ibu akan melihat karakter-karakter teman-temannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kesabaran itu sangat diuji. Baik nanti di tempat tawaf, ketika antri di restoran, ketika di toilet, kamar mandi, di kamar teman-teman yang kadang agak sedikit lambat. Betul tidak Bapak Ibu? Ini semua ujian untuk Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ujian itu tidak terlepas untuk mengukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Karena harus diuji biar dikatakan beriman Bapak Ibu. Belum lagi kadang-kadang Bapak Ibu di tempat tawaf dorong-dorongan. Betul tidak? Kadang-kadang diserobot, kita main potong saja kadang-kadang. Kadang-kadang saya juga mikir Bapak Ibu, ini di depan Ka'bah mau ibadah kok nyakitin ya. Pernah nggak merasa kayak gitu Bapak Ibu? Diserobot, kadang-kadang kita sholat mau diinjak-injak kepala kita. Itulah ujian kepada kita semua Bapak Ibu. Maukah kita bersabar dengan segala ujian itu? Terus Bapak Ibu, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbaikilah hati kita Bapak Ibu. Perbaikilah hati kita, kita berbenah dengan hati kita ini Bapak Ibu, karena Allah akan nilai sebagai tamunya ini hati Bapak Ibu. Karena di sini adalah hati yang berperan Bapak Ibu. Kenapa? Kadang-kadang kita melihat ada berbagai macam orang Bapak Ibu, model, warna, ya kan? Nah, jagalah hati kita, jangan asal-asal ngomong dalam hati kita, hitam kali dia Pak. Jangan tuh. Cantik, pahala di sini akan dilipatkan 100.000, bukan hanya pahala Bapak Ibu, dosa juga dilipat gandakan 100.000. Makanya barang Pak. Jadi kalau ibu-ibu yang muda-muda bantu yang tua-tua ini, Bapak Ibu mendapatkan pahala seperti mana yang ibu tua ini mengerjakan ibadah itu. Paham gak kira-kira? Kenapa? Karena ibu yang mengajaknya. Nah, itulah ibadahnya Bapak Ibu. Kita kan nggak tahu ibadah mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu, kembali kepada laptop. Ini kita akan city tour. Tempat yang pertama kita singgahi Bapak Ibu namanya Jabal Sur. Ini umroh yang pertama kali semua ya rata-rata. Ada banyak yang udah pernah? Masya Allah, angkat tangan yang sudah pernah. 1, 2, 3. Oh masih banyak yang rata-rata yang belum pernah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau umroh yang pertama biasanya itu umroh yang sangat berkesan. Kenapa? Karena sangat teringat dan selalu dikenang gitu. Saya itu Bapak Ibu pertama kali datang ke sini itu 2014. Itu umroh pertama saya itu 2000. Kenapa? Karena sebelumnya mungkin kita itu melihat Ka'bah hanya di TV, hanya di gambar-gambar di rumah-rumah orang, betul tidak? Hanya di sosial media atau cerita dari teman-teman yang pulang pas pertama kali lihat. Ya Allah, itu pertahankanlah itu. Nah, jagalah iman itu sehingga ketika nanti Bapak Ibu datang lagi, insya Allah akan bertambah kebahagiaan kita. Oke Bapak Ibu, ini kita yang pertama akan city tour ke Jabal Sur Bapak Ibu. Kemana? Jabal Sur, tempat di mana Rasul beristirahat ketika mau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Terus kedua nanti kita Khalifah ke Padang Arafah dulu. Padang Arafah nanti ke Jabal Rahmah. Tapi nanti kita tidak naik ya Ibunda.